Oke, halo semua. Jadi ini adalah contoh video dari LG V50 U Plus Dual Screen atau modelnya V500N. Dan ini gua direkam di resolusi 4K 30 fps, bitrate-nya high. Jadi pakai manual video, lensa ultra wide. Jadi bisa kalian lihat di sini itu matahari di belakang. Apakah kamera ini mampu menghandle HDR dengan baik? Oke, kita coba putar 360 derajat. Wah, sekarang mataharinya menyengat banget. Tuh, kita arahkan ke sini, putar lagi, dan arahkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita coba stabilisasinya dengan berjalan seperti ini. Selanjutnya kita coba lari. Wait, oke. Selanjutnya kita coba stabilisasi dengan ke belakang. Kita langsung aja lari. Oke, bagaimana? Apakah stabil? Sekarang kita coba jalan. Oke. Sekarang coba detail dengan kamera ultra wide. Kamera ultra wide ini dia kita nggak bisa atur fokus karena ini fixed fokus ya. Tapi lihat aja dulu tentang detailnya dan lain-lain. Ini jadi miss fokus. Nah, kurang lebih detailnya di sini. Di berapa ini? Dari tangan gua ke sini. Kurang lebih detailnya seperti itu. Dan di LG ini juga ada fitur yang namanya white noise. Oke, white noise filter ini lagi gua nyalain. Mari kita coba off kan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini suara gua. Oke, mari kita coba nyalakan lagi. Dan ini ada limiter, bisa gua set. Sekarang limiternya dari 0 dB jadi minus 3 dB, dan gua set lagi menjadi minus 6 dB. Oke, kurang lebih jadi seperti ini, minus 6 dB. Ini ada LCF, gue nggak tahu apa, tapi saat ini sedang off. Mari kita coba nyalakan ke 75 Hz. Gue nggak tahu apa ini LCF, fungsinya apa. Coba kalian nilai sendiri aja. Sekarang LCF gue atur ke 150 Hz, yang mana gue nggak bisa dengerin bedanya seperti apa. Tinggal kalian coba atur sendiri aja. Coba kalian dengar sendiri aja itu LCF ini gunanya buat apa. Lalu ada gain. Nah, jadi ini bisa kita atur seberapa sensitif si mikrofon ini, dia ya pokoknya seberapa sensitif mikrofon ini tuh merekam suara. Ini di 20 dB pastinya keras banget. Ini gua setting lagi ke sekitaran sini 0 dB, dan gua setting ke negatif hingga 20. Oke, dan ternyata minus 20 dB itu mati. Sekarang mari kita coba lensa lainnya. Ini di mode manual kamera ini nggak bisa pindah lensa. So, mari kita pindah lensa ke main camera. Oke, ini dia main camera di UHD atau 4K 30 fps, bitrate-nya high. Dengan wind noise filter gua nyalakan, limiternya off, limiternya 0 dB, LCF off, dan gainnya 0 dB. Mari kita coba jalan dulu untuk kita tes stabilisasinya. Apakah stabilisasinya lebih baik di main kamera atau di ultra wide? Oke, sekarang sini fun fact-nya, katanya gua tertarik dengan LG V50 ini karena dia memiliki gimbal 3 axis OIS, bukan gimbal, 3 axis OIS, yang harusnya stabil lah ya. Gua sih tertarik ke kamera ini tuh karena dia punya OIS-nya 3 axis, beda dengan kamera lain, dengan HP lain yang cuma dikasih
OIS aja di GSM Arena, sementara HP ini tuh ada 3-axis OIS. Jadi gue penasaran apakah beneran stabil atau enggak. Dan sayangnya 3-axis OIS ini hanya ada di main kamera atau di satu kali ini. So mari kita coba tes stabilisasinya dengan berlari. Oke, apakah stabil? Oke, mari kita coba lagi. Oke, silahkan kalian nilai sendiri apakah stabil atau tidak. Sekarang kita coba detail. Kita coba ke sini. Oke, perlihatkan detailnya. Dan ini fokusnya bisa kita atur ya. Ini mikro. Oh, ini makro. Oke. Jadi kalau makro dia bisa sedekat ini. Jadi bisa kita rekam sedekat ini untuk fokus makronya. Ini bisa kita kita bisa atur ya. Ini keunggulan dari main kameranya, bisa kita atur. Tapi kita aturnya auto aja. Oke. Silahkan dilihat apakah ini bagus menangkap detailnya. Bagus ini ya. Detailnya pun cakep, mantap juga. Detailnya pun bisa sedekat ini dibandingkan yang ultra wide. Oh, kelihatan tuh sedikit jaring laba-laba. Keren banget ini detailnya. Oh, ada semutnya juga. Oke. Oke, ini adalah perekaman dari lensa telenya. Lensa tele dari LG V50 Cine U Plus atau versi Korea model V500N. Oke, mari ini masih bisa kita zoom dengan digital zoom sampai 10 kali. Seperti ini sampai 10 kali. So, dari sini mari kita zoom out 10 kali, 8 kali, 6 kali, 5 kali, 3 kali, 2 kali, dan dia pindah ke main camera 1,8 kali, 1,2, 10 kali, dan pindah ke ultra wide. Jadi kurang lebih seperti itu perpindahan lensanya. Tidak smooth ya. Iya, oke. Oke, seperti itu. Itu kalau kita menggunakan slider. Tapi kalau kita tap-tap, hasilnya seperti ini. Set, main kamera, set, telefoto, set, ultra wide, set, main kamera, set, telefoto. Ya, seperti itu. Mari kita lanjut telefoto aja. Apakah telefoto ini dia stabil? Oke, kita coba lari. Oke, lari lagi. Oke, sekarang kita coba jalan. Oke, dia stabil ya, tapi dia jitter-jitter gitu. Oke, sekarang ke muka bagaimana? Seberapa zoom dia ke muka? Kita jalan. Bagaimana? Apakah stabil ataukah masih jitter juga? Nanti kita akan coba dengan berlari. Here we go. Oke, seperti itu kestabilan dari kamera V50 LG. Dan ini adalah kamera depan dari LG V50 LG V50 Cine. Dan ini menggunakan
fun fact-nya, LG V50 ini dia punya dua kamera depan, 0,9 dan 0,6 kalau nggak salah. Ya intinya wide dan wide. Oke, jadi nah kita lihat apakah kamera ini bisa menghandle SDR. Sepertinya nggak bisa ya. Ini muka gue gelap ya, tidak ada HDR ternyata di kamera depan. Oke, tapi kalau begini ternyata kayaknya ada deh SDR, tapi kalau nyorot langsung ke matahari kayak gitu susah. Oke, mari sekarang kita coba stabilisasinya dengan berlari. Here we go. Oke, lagi. Oke, apakah stabil? Silahkan kalian nilai. Nah, jadi ini adalah kamera kedua yang lebih wide dari LG V50, dan ini resolusinya 886 ya. Nanti gua kasih lebih detail. Ini berapa megapiksel yang kamera yang lebih wide ini. Sekarang kita tes apakah dia mampu menghandle cahaya ekstrim ini, dan tentu saja nggak bisa ya, malah siluet begini. Oke, sekarang ini langsung muka gua dari cahaya matahari. Ini masih lebih oke dibandingkan yang tadi. Sekarang mari kita tes stabilisasinya. Oke, bagaimana? Apakah stabil atau tidak? Oh ya, sangat disayangkan di kamera depan ini dia cuma bisa di 1080p 30 fps. Yang sangat disayangkan baru 1080p 30 fps, padahal di GSM Arena dia bilangnya 1080p 60 fps. Jadi sangat mengecewakan. Dan tak lupa di LG V50 ini dia punya mode portrait yang mana dia akan ngeblur bagian belakang gua. Ya, meskipun kamera depan ini dia hanya bisa di 1080p 30 fps, tapi menurut gua sih nggak apa-apa ya, karena kebanyakan tuh. Tapi ini menurut gua sih masalah ya bagi yang ingin ngevlog-vlog seperti ini, karena dia butuhnya kamera depan yang maksimal gitu dibandingkan setengah-setengah. Tapi menurut gua untuk kamera belakangnya itu udah ajib banget. Oh ya, ini blur intensity-nya bisa kita naik turunkan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10. Dan ini adalah mode portrait dari kamera belakang. Oke, dan menurut gua mode portrait di kamera belakang ini dia lebih smooth dibandingkan di depan. Itu wajar karena kamera belakang ini dia lebih bagus, sehingga softwarenya pun ketika mendeteksi muka jauh lebih baik dibandingkan di kamera depan. Ya, begitu dia. Tapi masalahnya dia turun jadi 1080p 30 fps. Oke, selanjutnya adalah di 4K 60 fps, dan ini adalah lensa ultra wide. Dan menurut gua dia bisa 4K 60 fps itu udah salah satu syarat yang telah terpenuhi untuk menjadi layak. Untuk layak kita pertimbangkan di 2025 ini. Kapan lagi punya lensa ultra wide di 4K 60 fps, apalagi dengan budget HP entry level. Oke, sekarang kita coba
di 4K 60 fps ini kamera ultrawide sestabil apa? Apakah kalau kita pakai 60 fps stabilisasinya jadi kurang? Here we go. Oke, bagaimana kalau kita shoot ke muka ini? Here we go. Oke, silahkan kalian nilai sendiri apakah stabil atau tidak. Lari, 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 lari. Oke, itu dia. Sekarang kita pindah ke main camera. Oke, ini dia main kameranya atau lensa wide di 4K 60 fps. Dan seperti ini kalau ke muka, capek banget. Oke, mari kita tes langsung stabilisasinya. Let's go. Hup. Hup. Oke, itu dia. Dan mari kita coba SDR nya, SDR Extreme. Oh, udah nggak ekstrim ternyata, karena mataharinya nggak terlalu menyorot. Oh, sekarang menyorot. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah ini cukup baik untuk SDR-nya? Apakah tidak? Oke, berputar. Sekarang ke atas. Wah, pusing. Sekarang ke bawah. Oke, nice. Wah, pusing, capek. Aku butuh minum.